Pernah nggak sih kamu ngerasa iman kamu lagi diuji berat setiap kali buka handphone? Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba bedah bareng-bareng sebuah tantangan yang kayaknya relate banget sama kita semua. Gimana caranya memperkuat iman di tengah gempuran dunia digital? Yuk kita mulai. Ini dia pertanyaan intinya kan. Tiap hari, sadar nggak sadar, kita dihadapkan sama pilihan-pilihan kecil yang akhirnya ngebentuk seberapa kuat iman kita. Nah, dalam pembahasan ini, kita akan kupas tuntas gimana caranya kita bisa navigasi semua tantangan itu. Kelihatannya familiar banget ya. Suara notifikasi yang nggak ada habisnya, jari yang nggak bisa berhenti nge-scroll, dan banjir informasi yang kadang bikin kita bingung, ini sebenarnya mana yang benar, mana yang salah? Inilah medan perang iman kita di zaman sekarang, teman-teman. Oke, sebelum kita coba hadapi dunia luar dengan segala gangguannya, kita perlu bangun benteng pertahanan dulu di dalam diri kita. Jadi, di bagian pertama ini, kita akan fokus gimana caranya memperkokoh fondasi spiritual kita masing-masing. Nah, yang keren dari pesan ini tuh relevansinya abadi banget. Kita mungkin ngerasa tantangan digital ini sesuatu yang baru, tapi yang namanya ngejaga iman di bawah tekanan itu ya perjuangan dari zaman ke zaman. Dan teladan kita, Nabi Muhammad, udah ngasih lihat cetak birunya. Kuncinya itu bukan menghindari tekanan, tapi justru memperkuat hubungan kita sama Sang Pencipta. Jadi gimana caranya kita bangun benteng batin ini? Ada 3 pilar praktisnya. Pertama, dan ini nggak bisa ditawar, jaga sholat. Ini tiang utama hubungan kita sama Allah. Kedua, biasain zikir. Anggap aja ini kayak nge-charge spiritual harian kita, biar hati tetap nyambung di tengah kesibukan. Dan yang ketiga, yang ngikat semuanya adalah konsisten. Nah, ini dia kata kuncinya. Istiqomah. Ini bukan soal jadi sempurna dalam semalam, sama sekali bukan. Istiqomah itu soal ngelakuin hal-hal kecil, tapi konsisten, hari demi hari. Baca Al-Quran 1 halaman tiap hari itu jauh lebih baik daripada 100 halaman sebulan sekali terus berhenti total. Disitulah kekuatannya. Oke, sekarang pondasinya udah mulai kuat. Terus gimana? Saatnya kita ubah cara pandang kita soal dunia digital. Gimana kalau media sosial itu bukan lagi ancaman, tapi justru bisa jadi ladang pahala buat kita? Setiap kali kita buka handphone, kita tuh sebenarnya lagi berdiri di sebuah persimpangan jalan. Satu jalur itu isinya kebaikan, bisa buat dakwah ringan, bisa buat cari ilmu, bisa buat nyebarin hal-hal positif. Tapi jalur satunya, wah, ini licin banget, gampang banget bikin kita terjerumus ke konten negatif, gibah, atau pamer yang gak ada gunanya. Pilihannya selalu ada di tangan kita. Coba deh, kita renungin kalimat ini bareng-bareng. Setiap kali scroll, setiap like, setiap share yang kita lakukan, itu adalah sebuah keputusan. Kalimat ini tuh ngerangkum dengan sempurna gimana kita bisa mengubah kebiasaan digital kita jadi sesuatu yang bernilai di hadapan Allah. Sekarang, kita coba perluas lagi cakupannya. Iman itu kan gak cuma hidup di dalam hati atau di layar handphone aja kan? Iman itu harus kelihatan wujudnya dalam interaksi kita di dunia nyata, dalam karakter kita, dan dalam komunitas yang kita pilih. Ada 4 pilar utama nih yang menopang identitas muslim yang kuat di zaman modern ini. Pertama, ilmu. Ini kompas kita, biar nggak salah arah. Kedua, akhlak. Ini cerminan iman kita. Ketiga, lingkungan. Karena teman itu ngebentuk karakter kita. Dan yang keempat, identitas, yaitu rasa bangga kita jadi seorang muslim. Teman-teman, jangan pernah meremehkan kekuatan lingkungan pertemanan. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Teman yang baik itu bakal ngingetin kita sama kebaikan. Sementara teman yang buruk, wah, tanpa sadar dia bisa narik kita pelan-pelan ngejauhin jalannya. Jadi, pilihlah teman dengan bijak. Nah, ini mungkin salah satu poin paling penting dari semuanya. Kita bisa ngomong panjang lebar soal iman, tapi pada akhirnya, akhlak kita lah dakwah yang paling ngena. Kejujuran kita, kebaikan kita, cara kita bersikap, itulah bukti nyata dari iman kita. Dan hal-hal itulah yang bisa menyentuh hati orang lain dengan tulus. Ini pertanyaan buat kita semua, buat direnungin baik-baik. Kadang-kadang, karena sesuatu udah jadi biasa di masyarakat atau di media sosial, kita jadi ikut-ikutan nganggap itu remeh. Padahal, dosa-dosa yang dianggap normal inilah yang tanpa sadar bisa mengikis kepekaan spiritual kita sedikit demi sedikit. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Dan menurut saya, ini yang paling powerful. Pembahasan kita ini bukan cuma soal bertahan hidup di era digital, tapi tentang punya tujuan yang lebih tinggi, yaitu jadi agen perubahan positif di zaman kita. Gampang banget kan di zaman sekarang buat kita kebawa arus aja, ikut kemanapun tren membawa. Tapi, sebagai seorang pemuda muslim, kita itu dipanggil untuk hidup dengan tujuan, punya visi, punya arah yang jelas. Biar bisa terbang tinggi, kita itu butuh 2 sayap yang seimbang. Sayap pertama itu ilmu agama. Ini kompas kita biar nggak tersesat. Sayap kedua itu ilmu dunia.
Ini alat kita buat berkontribusi dan membangun peradaban. Keseimbangan inilah yang bikin kita bisa jadi kekuatan positif di masyarakat. Pada akhirnya, semua ini akan kembali ke dua pertanyaan penting ini yang perlu kita tanyakan ke diri sendiri. Ini bukan lagi soal apa yang mau kita dapatin dari dunia, tapi soal apa yang mau kita kasih. Jawaban dari pertanyaan inilah yang nantinya akan mendefinisikan warisan hidup kita. Dan kita tutup pembahasan ini dengan sebuah panggilan yang kuat banget. Ini bukan cuma kutipan motivasi biasa, ini adalah sebuah misi. Sebuah panggilan untuk kita semua bangkit, untuk tidak jadi korban keadaan, tapi untuk jadi arsitek masa depan yang lebih baik, yang berlandaskan iman dan tujuan yang mulia.